Perkenalkan, nama saya JV Damar, saya dari kelas 1C1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 7 materi pengantar manajemen sebagai bahan ujian akhir semester ini. Berikut penjelasannya. Yang pertama, yaitu mengenai koordinasi dan wewenang. Nah, teman-teman, koordinasi adalah usaha mengharmoniskan atau menselarasikan seluruh kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 pokok pikiran yang merupakan intisari koordinasi, yaitu A. Kesatuan tindakan atau kesatuan usaha, B. Penyesuaian antara bagian, C. Keseimbangan antara kesatuan, dan D. Keselarasan. Nah, dalam koordinasi terdapat pula proses koordinasi, di mana terdapat koordinator atau supervisi, pembuatan strategi dan kebijakan, penyederhanaan organisasi, dan perencanaan dan penentuan tujuan. Selanjutnya, masih berbicara mengenai koordinasi, terdapat pula 3 bentuk saling ketergantungan antara satuan-satuan organisasi, yaitu 1. Ketergantungan yang menyatu, 2. Saling ketergantungan berurutan, dan yang ketiga, saling ketergantungan timbal balik. Nah, yang kedua berbicara mengenai wewenang, di mana wewenang merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi karena manajemen baru dikatakan ada jika ada pembagian wewenang dan pembagian pekerjaan. Nah, ada pula asas wewenang terdiri dari asas kepercayaan, asas delegasi atau hasil yang diharapkan, asas penentuan fungsi atau asas kejelasan tugas, asas rantai berkala, asas tingkat wewenang, asas kesatuan komando, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, asas pembagian kerja, dan asas efisiensi dan kemutlakan tanggung jawab. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai staffing. Teman-teman, staffing adalah salah satu fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia atau SDM untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Di mana ada pula hubungan antara staffing dengan pengorganisasian, yaitu organisasi berupa penyusutan wadah legal yang menampung berbagai kegiatan yang harus dilakukan pada suatu organisasi. Sedangkan staffing berhubungan dengan penerapan orang-orang yang memangku masing-masing jabatan yang terdapat di dalam organisasi. Jika diibaratkan sebuah kendaraan, pengorganisasian menyiapkan kendaraan, sedangkan staffing mengisi pengemudinya. Nah, teman-teman, ketika manajer melaksanakan fungsi staffing, hal itu akan sangat berpengaruh pada tingkat pencapaian tujuan atau kinerja organisasi. Di mana prinsip staffing adalah mengarahkan karyawan yang tetap untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dalam sistem manajemen. Selanjutnya, mengenai penyusutan personalia atau staffing process. Dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia dalam organisasi dengan orang-orang yang tepat, dalam posisi-posisi tepat dan pada waktu yang tepat. Fungsi ini dilaksanakan dalam 2 tipe lingkungan yang berbeda. Pertama, lingkungan eksternal, di mana meliputi seluruh faktor luar organisasi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhinya. Sedangkan yang kedua, yaitu lingkungan internal, yang mana terdiri dari unsur-unsur di dalam organisasi itu sendiri. Teman-teman, penyusutan personalia adalah yang berkenaan dengan penarikan, fungsi manajemen penetapan, pemberitahuan latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Nah, ada pula langkah-langkah staffing proses terdiri dari perencanaan sumber daya manusia yang dirancang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan personalia organisasi, penarikan yang berhubungan dengan pengadaan calon-calon personalia segaris dengan rencana sumber daya manusia, kemudian seleksi di mana mencangkup penilaian dan pemilihan di antara calon-calon personalia, dan yang terakhir ada pengendalian dan orientasi yang dirancang untuk membantu individu-individu yang terpilih menyesuaikan diri dengan lancar dalam latihan dan pengembangan. Nah, materi yang ketiga yaitu mengenai motivasi. Nah, pasti kata motivasi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun, motivasi berasal dari kata movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. di mana motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya.
Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengerahkan daya potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Nah, teman-teman, kemampuan seorang manajer dalam memotivasi bawahannya akan mempengaruhi efektivitas manajer, bawahan, dan perusahaan itu sendiri. Di mana manajer yang dapat melihat motivasi sebagai suatu sistem akan mampu meramalkan perilaku dan kinerja bawahannya. Nah, ada beberapa bagian dari motivasi, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, di mana motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja sebagai individu berupa kesadaran mengenai pentingnya manfaat akan pekerjaan yang dilaksanakan. Dengan kata lain, motivasi ini bersumber dari pekerjaan yang dikerjakan, baik karena mampu memenuhi kebutuhan atau menyenangkan, atau kemungkinan mencapai suatu tujuan maupun karena memberikan harapan tertentu yang positif di masa depan. Misalnya pekerja yang bekerja secara berdedikasi semata-mata karena mereka memperoleh kesempatan untuk mengantusiaskan atau mewujudkan dirinya secara maksimal. Dan yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu berupa suatu kondisi yang mengharuskannya melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Misalnya, berdedikasi tinggi dalam bekerja karena upah atau gaji yang tinggi, jabatan atau posisi yang terhormat, atau memiliki kekuasaan yang besar, pujian, hukuman, dan lain-lain. Nah, ada pula 4 fungsi dari motivasi, yaitu meningkatkan efektivitas manajer dalam memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi pada para bawahannya. Yang kedua, menjadikan para staf atau karyawan bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga, mencapai kepuasan hasil pekerjaan dengan keefisien waktu namun meningkatkan jumlah produksi. Dan yang keempat, meningkatkan pelaksanaan kegiatan dalam suatu perusahaan. Nah, teman-teman, ada pula jenis-jenis motivasi, yaitu motivasi negatif atau insentif negatif, di mana motivasi negatif adalah manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat bekerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Nah, di samping itu ada motivasi positif atau insentif positif, di mana motivasi positif adalah manajer memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Nah, kemudian materi yang keempat yaitu komunikasi. Teman-teman, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang yang lain, di mana perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam pengucapan atau percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal, dan sebagainya. Kemudian ada pula beberapa proses dari komunikasi, di mana antara lain 1, pengirim atau sumber berita, di mana untuk mengawali komunikasi. Dalam sebuah organisasi, pengirim berita dapat berupa seorang dengan informasi, kebutuhan, atau keinginan dan dengan tujuan mengkomunikasikan kepada satu atau beberapa orang lain. Yang kedua, penerima adalah orang yang indranya menerima pesan dari pengirim. Bisa terdiri dari 1 orang atau dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, pesan. Informasi yang sudah disampaikan atau disandikan dikirimkan oleh pengirim kepada penerima. Yang keempat yaitu penyandian, adalah penerjemahan informasi menjadi serangkaian simbol untuk komunikasi. Yang kelima, pengertian, di mana interpretasi dan penerjemahan suatu pesan menjadi informasi yang berarti. Yang keempat, gangguan, di mana segala sesuatu yang membingungkan, mengganggu, atau mencampuri komunikasi. Dan yang ketujuh yaitu saluran, di mana medium komunikasi formal antara seseorang pengirim dan seorang penerima. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Nah, teman-teman, manajer memiliki peranan penting dalam proses komunikasi. Salah satu upaya efektif dalam komunikasi adalah penggunaan umpan balik.
Komunikasi dua arah ini memungkinkan proses komunikasi berjalan lebih efektif, di mana para manajer dapat melakukan paling sedikit dua hal untuk mendorong umpan balik dan menggunakannya secara efektif. Manajer dapat menciptakan lingkungan yang mendorong umpan balik dan mendapatkan umpan balik melalui kegiatan mereka sendiri. Cara manajer berkomunikasi dengan para bawahannya dapat menentukan jumlah umpan balik yang akan mereka terima. Di samping itu, tipe komunikasi yang digunakan dan lingkungan komunikasi penting dalam penentuan umpan balik macam apa yang akan didapatkannya. Nah, materi yang kelima yaitu mengenai kepemimpinan. Teman-teman, kepemimpinan dalam manajemen yaitu kepemimpinan berasal dari kata pemimpin atau sering disebut dengan pemuka, pembina, pembimbing, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, dan sebagainya. Nah, menurut istilah, pemimpin adalah seseorang yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Itu dikemukakan oleh dimana menurut Hikmat pada tahun 2009, kepemimpinan adalah proses pelaksanaan tugas dan wewenang individu. Nah, teman-teman, sistem kepemimpinan terdiri dari salah satunya adalah sistem kepemimpinan Likert, di mana Likert itu mengembangkan teori kepemimpinan dua dimensi, yaitu berorientasi tugas dan berorientasi individu. 4 sistem menurut Likert terdiri dari sistem 1, pemimpin sangat otokratis, di mana memiliki sedikit kepercayaan pada bawahannya dan suka mengeksploitasi bawahan. Pemimpin juga sering memberi hukuman. Sistem kedua yaitu pemimpin otokratis yang baik hati. Pemimpin mendengar pendapat dari bawahan, memotivasi dengan hadiah dan hukuman, tetapi bawahannya masih merasa tidak bebas membicarakan pekerjaan dengan atasan. Sistem ketiga yaitu pemimpin mempunyai sedikit kepercayaan pada bawahan. Pemimpin melakukan sedikit partisipasi sehingga bawahan merasa sedikit bebas membicarakan pekerjaan dengan atasan. Dan sistem yang keempat yaitu pemimpin bergaya kelompok partisipatif, di mana pemimpin mempunyai kepercayaan yang sempurna terhadap bawahan, mempersilahkan bawahan untuk menyampaikan ide-ide inovasi sehingga bawahan merasa bebas membicarakan pekerjaan dengan atasan. Selanjutnya, materi ke-6 yaitu pengembangan organisasi. Menurut Robis, sekumpulan intervensi perubahan terencana yang dibangun di atas nilai-nilai humanistik dan demokratik yang berupaya memperbaiki keefektifan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Sedangkan menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, pengembangan organisasi adalah usaha jangka panjang yang didukung oleh manajemen puncak untuk meningkatkan proses pemecahan masalah dan pembaharuan organisasi. Nah, kemudian tujuan pengembangan organisasi yaitu yang pertama, menciptakan keharmonisan hubungan kerja antara pimpinan dengan staf anggota organisasi. Yang kedua, menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka. Yang ketiga, menciptakan keterbukaan dalam berkomunikasi. Dan yang keempat, merupakan semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan mengendalikan diri. Selanjutnya, mengenai masih dengan materi yang keenam, yaitu budaya organisasi. Budaya berasal dari bahasa Latin colere yang artinya mengolah atau mengerjakan. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut kultur yang artinya cara atau pola hidup masyarakat. Secara terminologis, budaya adalah suatu hasil dari budi dan atau daya. Cipta, karya, kursa, pikiran, dan adat istiadat manusia yang secara sadar maupun tidak dapat diterima sebagai suatu perilaku yang beradab. Nah, sedangkan pengertian budaya organisasi adalah nilai-nilai inti dalam organisasi yang dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas anggota organisasi. Nah, pengertian budaya organisasi juga adalah sebuah sistem bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi-organisasi lainnya. Nah, langkah-langkah budaya organisasi terdiri dari 7, yaitu pemantapan nilai-nilai dasar budaya organisasi, melakukan pembinaan terhadap anggota organisasi, memberikan contoh atau teladan, membuat acara-acara rutinitas, memberikan penilaian dan penghargaan, tangkap terhadap
masalah eksternal dan internal, dan yang ketujuh koordinasi dan kontrol. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi yaitu yang pertama mengenai batas, di mana budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi yang lain. Yang kedua mengenai identitas, di mana budaya membawa suatu identitas bagi anggota-anggota dalam organisasi. Dan yang ketiga mengenai komitmen, di mana budaya memfasilitasi timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu atau pribadi. Dan yang keempat, stabilitas, di mana budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi dan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Nah, masih dengan materi yang keenam, namun dengan topik yang berbeda, yaitu mengenai manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan proses yang bermula ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif dan akan mempengaruhi sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan salah satu pihak. Nah, perbedaan konflik yaitu antara konflik individu dan konflik organisasi, di mana konflik individu adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena berbagai kondisi dan situasi yang ada, misalnya keterbatasan sumber daya, perbedaan status, posisi, jabatan, tujuan, nilai, atau budaya, serta persepsi. Nah, sekarang kita telah sampai pada materi yang ketujuh atau materi terakhir mengenai pengendalian. Teman-teman, sistem pengendalian manajemen termasuk dalam kategori bagian dari pengetahuan perilaku terapan yang pada prinsipnya sistem pengendalian manajemen ini adalah suatu sistem yang berisi tuntutan kepada seluruh orang yang ada di dalam perusahaan untuk menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Nah, fungsi pengendalian yaitu sistem pengendalian manajemen adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara melakukan perbandingan atas prestasi kerja agar sesuai rencana awal dan menciptakan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi setiap perbedaan yang menyimpang. Pengendalian biaya yang efektif akan tergantung pada bagaimana komunikasi yang terjalin antara pihak informasi akuntan dengan manajemen. Dan menciptakan laporan prestasi kerja, maka pihak controller pun akan memberikan suatu saran pada berbagai tingkat manajemen mengenai suatu tindakan perbaikan yang dibutuhkan oleh suatu kegiatan tertentu. Nah, teman-teman, laporan tersebut bisa disajikan dalam bentuk pernyataan langsung ataupun tertulis dari controller pada pihak manajemen perusahaan. Isi laporan tersebut juga bisa berupa laporan prestasi kerja yang sudah diraih oleh para karyawannya. Nah, kemudian teman-teman, dalam pengendalian manajemen memiliki 4 proses, yaitu pemrograman, penganggaran, operasi dan akuntansi, dan yang keempat, laporan serta analisis. Nah, teman-teman, demikian pemaparan materi pengantar manajemen yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.